Selalu dimusuhi mertua sampai beliau sakit keras. Begini wanita ini membalasnya. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Fitri adalah wanita berusia 30 tahun yang menjalani kehidupan bersama suaminya, Teguh. Sebelum menikahi Fitri, Teguh adalah satu-satunya keluarga yang tersisa bagi Fitri setelah kehilangan orang tua. Teguh merasa tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan kehidupan yang lebih baik bagi Fitri, sehingga ia memutuskan untuk menikahinya. Namun pernikahan ini tidak membawa Fitri ke dalam kehidupan yang lebih baik, malah membawa tantangan baru baginya. Pada hari pertama sebagai seorang istri, Fitri berusaha memberikan yang terbaik. Ia menyiapkan sarapan dengan menu yang bervariasi, mengingat masih ada keluarga lain yang tinggal di rumah setelah acara pernikahan. Kamu sadar nggak, suamimu baru selesai dengan urusan biaya pernikahan? Kamu malah seenaknya boros seperti ini, baru juga jadi istri. Begitu perkataan ibu mertua yang hanya bisa diterima Fitri dengan hati lapang. Ia tidak memaksakan ibu mertua langsung menyukainya, karena memang pernikahan ini sedikit perkenalan. Namun usahanya itu malah menjadi awal dari kesulitan yang ia hadapi dalam mendekati ibu mertuanya. Semua orang di rumah mengetahui bahwa Fitri bukanlah menantu yang diharapkan oleh ibunya Teguh. Dan hal ini membuat hubungan Fitri dengan ibu mertuanya menjadi sulit. Fitri berjuang untuk mencari cara agar dapat diterima oleh ibu mertuanya. Namun usahanya tampaknya bertemu dengan hambatan. Ia merasa terpinggirkan dan tidak diakui sebagai bagian dari keluarga. Setiap tatapan tajam dan kata-kata pedas dari ibu mertuanya membuat Fitri merasa semakin terasing. Meskipun Fitri berusaha keras untuk membuktikan dirinya sebagai seorang istri yang baik dan berbakti, namun kesulitan dalam mendapatkan restu dan pengakuan dari ibu mertuanya membuatnya merasa terbebani. Ia merasa sendirian dan terasing di tengah keluarga yang seharusnya menjadi tempatnya merasa diterima dan dicintai. Dalam keheningan yang menyelimuti hatinya, Fitri merenungkan tentang arti sebenarnya dari keluarga. Ia merindukan kehangatan dan dukungan, namun kenyataan membuatnya semakin terpuruk dalam kesedihan dan kekosongan. Fitri terus berjuang untuk menemukan tempatnya di keluarga Teguh, meskipun ia harus menghadapi rintangan dan ketidaksetujuan yang terus menghampirinya. Fitri menjalani hari-harinya dengan kesabaran dan lapang dada, meskipun tantangan yang dihadapi dalam hubungan dengan ibu mertua. Teguh, suaminya, selalu memahami keadaan Fitri dan berusaha memberikan dukungan, terutama saat malam menjelang tidur. Meskipun sederhana, kehadiran Teguh di sampingnya memberikan Fitri kekuatan dan kepercayaan bahwa ia tidak sendirian. Fitri mulai memperhatikan kebiasaan ibu mertua dan Teguh dengan lebih cermat. Ia memutuskan untuk memasak makanan sehat, mengingat bahwa ibu mertua memiliki diabetes dan harus menjaga pola makan yang sehat. Fitri memasak sop tanpa micin, membuat teh dengan gula jagung sebagai pengganti gula pasir, serta menyediakan camilan sehat berupa ubi rebus dan jagung rebus. Semua ini dilakukan Fitri dengan harapan dapat membantu mengurangi konsumsi nasi yang tidak disarankan bagi penderita diabetes. Setelah menyelesaikan persiapan masakan, Fitri bersiap untuk memanggil Teguh. Namun ia terkejut saat berbalik dan mendapati ibu mertuanya menatapnya dengan tatapan tajam. Fitri merasa tegang
Namun dia mencoba untuk tetap tenang dan menghadapi situasi dengan sikap yang baik. Ibu mertua Fitri yang biasanya kritis dan sulit didekati, menatap Fitri dengan ekspresi yang sulit ditebak. Fitri merasa tegang dan cemas, namun ia mencoba untuk tetap tenang dan menghadapi situasi dengan sikap yang baik. Ia berusaha untuk menjelaskan alasan di balik menu makanan yang ia siapkan, dengan harapan dapat memperbaiki hubungannya dengan ibu mertua. Bu, aku masak sop tanpa micin dan yang lain-lain juga untuk menjaga kesehatan ibu, mencegah lebih baik daripada memperparah. Jelas Fitri dengan lembut. Ia menaruh senyum terbaiknya saat ini. Hatinya berharap ibu mertuanya bisa melihat kepeduliannya. Salah satu faktor ia menjadi yatim adalah ayahnya mengidap diabetes yang saat itu kesulitan dalam biaya, juga tidak mampu membeli gula jagung, sehingga hanya berhenti meminum dengan gula dan sebagainya. Namun kondisi itu semakin parah hingga harus sering ke dokter, tapi tidak ada biaya. Yang bisa dilakukan ayah Fitri adalah menahan rasa sakitnya, sampai akhirnya beliau kalah. Meninggal ketika Fitri berusia 15 tahun, awal-awal masuk SMA. Karena Fitri masuk sekolah lebih awal demi bisa menitipkan gadis kecil itu di sekolahnya selama kedua orang tua bekerja. Apa kamu menganggapku pasien? Kamu dokter atau apa? Dapat dari mana resep makanan orang penyakitan? Ibu mertua geleng-geleng kepala, duduk di kursi tanpa menyentuh apapun yang ada di meja makan, lalu memanggil Teguh. Suaminya tergopoh-gopoh, menghampiri. Tampak baru selesai mencuci muka. Beliin ibu bubur ayam di tetangga. Tutur ibu memberi perintah sambil memijat lututnya yang juga menjadi faktor tubuhnya rentan. Teguh dengan sikap yang penuh pengertian tidak memarahi Fitri atas apa yang telah dilakukannya. Ia mengusap lembut kepala istrinya sambil tersenyum, memberikan dukungan dan kepercayaan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat acara sarapan dimulai, ibu mertua membawa bubur ayam yang baru dibelinya. Sementara Fitri dan Teguh telah menyiapkan masakan yang dibuat oleh Fitri. Masakan Fitri terasa enak, karena Fitri memiliki keahlian memasak yang sudah terasah sejak dulu. Sebagai seseorang yang pernah merantau, Fitri terbiasa untuk bisa memasak dengan baik dan menghemat uang. Ia berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam masakan yang disajikan, sebagai salah satu usahanya untuk mendapatkan hati ibu mertuanya. Namun sayangnya, ibu mertua tidak mencicipi masakan yang disiapkan oleh Fitri. Meskipun Fitri berharap bahwa masakannya dapat menarik hati ibu mertua, namun kenyataannya tidak sesuai dengan harapannya. Fitri merasa sedih dan kecewa, namun ia mencoba untuk tetap tenang dan menjalani situasi tersebut dengan sabar. Saat sarapan berlangsung, suasana terasa hening dan tegang. Fitri merasa cemas dan khawatir, namun dia mencoba untuk menunjukkan sikap yang baik dan penuh kebaikan. Meskipun masakannya tidak mendapat respon yang diharapkan dari ibu mertua, Fitri tetap berusaha untuk tetap tenang dan menjaga sikap. Teguh yang selalu memberikan dukungan dan keberanian kepada Fitri mencoba untuk menciptakan suasana yang nyaman dan hangat di meja sarapan. Ia menyadari usaha Fitri dalam memasak dan berharap agar ibu mertua dapat melihat hal tersebut, meskipun ada hambatan dan ketegangan. Fitri dan Teguh tetap berusaha untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang. Setelah sarapan, Fitri mulai menjalankan tugas-tugas rumah sebagaimana seharusnya seorang istri. Ia mencuci pakaian untuk 3 orang, membersihkan piring, menyapu lantai, dan mengepel. Saat sedang sibuk mengepel lantai,
Ibu mertua tiba-tiba kembali dari luar setelah berbincang dengan tetangganya. Fitri terkejut saat ibu mertua memarahinya. Ibu mertua marah karena Fitri telah mengepel bagian depan pintu yang seharusnya dibiarkan basah agar kering dengan baik. Fitri sebenarnya berpikir bahwa angin akan membantu proses pengeringan lebih cepat. Namun kehadiran ibu mertua lebih cepat dari yang ia pikirkan, membuat Fitri tidak sempat menjelaskan atau memberikan alasan. Fitri merasa tegang dan cemas saat ibu mertua mulai memarahinya tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Ia menunduk, mengikuti setiap kata dan amarah yang dilontarkan oleh ibu mertua. Fitri merasa sedih dan kecewa karena usahanya untuk menjalankan tugas rumah dengan baik malah berujung pada teguran dan kritik yang keras. Setiap kalimat tajam dari ibu mertua terasa menusuk hati Fitri. Ia merasa tidak dihargai dan merasa bahwa segala usahanya tidak cukup dihargai. Meskipun Fitri ingin memberikan penjelasan dan memperbaiki kesalahannya, namun kehadiran ibu mertua yang marah membuatnya terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Setelah ibu mertua selesai memarahi Fitri, Fitri tetap tenang meskipun hatinya terasa hancur. Ia mencoba untuk menjaga emosinya dan tidak menunjukkan kelemahan di hadapan ibu mertua. Fitri merasa sedih dan kecewa, namun ia memilih untuk tetap menjalani situasi tersebut dengan sabar dan ketabahan. Dalam keheningan yang menyelimuti ruang, Fitri merenungkan tentang hubungan rumah tangganya dan bagaimana ia dapat terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaan dari keluarga suaminya. 1 bulan telah berlalu, namun hal-hal yang menimpa Fitri masih terus berlanjut. Meskipun dihadapkan pada sikap dan perlakuan yang tidak adil dari ibu mertuanya, Fitri tidak pernah menanamkan rasa dendam atau benci. Bagi Fitri, Ibu Teguh juga merupakan ibunya sendiri. Sejak kehilangan ibunya setahun yang lalu, Fitri merasa kehilangan sosok ibu di sela-sela perjuangan terakhir ibunya demi sesuap nasi. Fitri telah merantau untuk bekerja, namun ia selalu berbohong kepada ibunya bahwa ia hanya belajar di kota orang. Sebagai anak yang peduli, Fitri kerap mengirimkan sejumlah uang kepada orang tuanya. Meskipun jumlahnya tidak banyak, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun usaha kerja keras Fitri tidak sampai kepada ibunya, melainkan ditahan oleh bibinya, karena orang tuanya tidak memiliki rekening bank. Fitri tidak pernah mengetahui hal ini, jika saja bibinya tidak menceritakan kepada tetangga yang kemudian menyebar di kampung. Pantas saja selama ini hidupnya damai, aman, ternyata nilep uang ponakan sendiri. Kasian, sudah pontang-panting nyari uang buat sesuap nasi, malah duitnya ada di tangan bibinya sendiri. Begitulah tetangga saling berbisik-bisik sebelum bacaan Yasin menggema di rumah sederhana Fitri, di mana ada tubuh ibunya terbujur di tengah-tengah mereka. Tatapan Fitri kosong melihat ibunya tersiksa selama ini. Jika ia mengetahui lebih awal, mungkin bukan seperti ini hasilnya. Bahkan saat pernikahan Fitri, bibinya tidak hadir karena tidak lagi menganggap Fitri sebagai bagian dari keluarganya setelah kepergian ibu Fitri. Fitri merasa sedih dan kecewa, merasakan kekosongan dan kesendirian yang semakin dalam. Ia menyadari bahwa hidupnya seakan menjadi sebatang kara setelah kehilangan dukungan dan cinta dari keluarga. Fitri merenungkan tentang perjuangan sejak dulu, tentang kerja kerasnya untuk membantu keluarga. Namun semua usahanya tampaknya tidak dihargai dan tidak sampai kepada orang yang seharusnya menerimanya.
Ia merasa kesepian dan terasing, tanpa dukungan dan cinta dari keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan kasih sayang. Dalam keheningan dan kesendirian yang menyelimuti hatinya, Fitri merasa terpukul dan terpuruk. Ia terus berjuang sendirian, mencari kekuatan dan harapan di tengah keadaan yang sulit. Fitri memutuskan untuk terus melangkah, meskipun ia harus menghadapi kesulitan dan rintangan yang berat. Dalam kekuatan yang tersisa, Fitri mencoba untuk menjaga kepercayaan dan harapannya untuk masa depan yang lebih baik, meskipun ia harus melalui kehidupan yang keras dan penuh dengan cobaan. Kehidupan keluarga sedikit berubah ketika ibu mertua Fitri mengalami pingsan setelah makan malam. Tanpa ragu, ia segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif terkait sakit diabetes yang dideritanya. Teguh, suami Fitri, sangat khawatir dan menjelaskan bahwa kondisi ibu mertua memang cukup parah. Namun sudah mulai membaik sehingga dokter memberikan izin untuk mengkonsumsi makanan kesukaannya dalam porsi yang wajar dan dapat dikendalikan. Namun ibu mertua terkenal keras kepala. Meskipun sudah beberapa kali dimarahi oleh kakak Teguh, ia tetap diam-diam mengkonsumsi makanan yang seharusnya dihindari. Akibatnya, kejadian pingsan ini menjadi bukti dari ketidaktepatan dalam mengendalikan pola makan. Kabar tentang kondisi ibu mertua yang harus dirawat di rumah sakit cepat menyebar, dan semua anggota keluarga diberitahu. Saudara-saudara Teguh datang ke rumah sakit sekitar 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Mereka tampak khawatir dan panik, merasakan kegelisahan yang mendalam atas kondisi ibu mertua. Kehadiran mereka memberikan dukungan dan kekuatan bagi Teguh dan Fitri dalam menghadapi situasi yang menegangkan ini. Di ruang tunggu rumah sakit, suasana tegang dan cemas terasa di antara keluarga. Tatapan khawatir dan gelisah terpancar dari wajah saudara-saudara Teguh, mencerminkan kekhawatiran yang mereka rasakan. Mereka saling menguatkan dan memberikan dukungan satu sama lain dalam menghadapi masa sulit ini. Setelah beberapa saat, dokter memberikan kabar bahwa kondisi ibu mertua sudah stabil dan perlu perawatan intensif selama beberapa hari ke depan. Keluarga merasa lega mendengar kabar tersebut, namun kekhawatiran dan kecemasan masih terasa di udara. Mereka bersatu untuk memberikan dukungan dan perawatan terbaik bagi ibu, berharap agar ibu segera pulih dan kembali ke keadaan yang lebih baik. Dalam kebersamaan dan kepedulian keluarga, Fitri merasa bahwa meskipun ada tantangan dan cobaan, mereka akan selalu saling mendukung dan bersama-sama menghadapi setiap rintangan yang datang. Suasana haru dan kebersamaan dalam keluarga hanya bertahan selama 3 hari setelah ibu mertua Fitri dirawat di rumah sakit. Setelah itu, semua kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Dan kunjungan ke rumah sakit hanya dilakukan beberapa kali dalam seminggu. Fitri, yang memiliki pengalaman dalam menemani ayahnya yang sakit diabetes, seringkali mengunjungi dan menemani ibu mertua. Dengan keahlian dalam memberikan makanan dan minuman yang tepat, Fitri berusaha untuk memberikan perhatian dan perawatan yang terbaik kepada ibu mertua. Hari ini adalah giliran Fitri untuk menemani ibu mertua. Besok adalah anak pertama ibu mertua, dan seterusnya sesuai kesepakatan keluarga. Ketika Fitri sampai di kamar, ia menemukan ibu mertua sedang menatap melalui jendela dengan ekspresi kesepian. Fitri mengucapkan salam dengan lembut dan menyapa ibu mertua dengan riang, sambil mengangkat plastik berisi buah sebagai tanda perhatian. Namun ibu mertua menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Fitri. Ia enggan untuk berbincang atau berinteraksi dengan Fitri, sehingga Fitri menjadi satu-satunya yang berbicara sepanjang waktu.
Meskipun ibu mertua hanya sesekali merespon dengan percakapan singkat ketika membutuhkan sesuatu, Fitri tetap berusaha untuk tetap ramah dan menyediakan dukungan yang dibutuhkan. Fitri mencoba untuk menghibur dan mengalihkan perhatian ibu mertua dengan berbagai cerita dan obrolan ringan. Ia berusaha untuk membuat ibu mertua merasa nyaman dan terhibur selama di rumah sakit. Namun ibu mertua tetap terlihat tertutup dan enggan untuk membuka diri kepada Fitri. Dalam keheningan dan kesunyian kamar rawat, Fitri terus berusaha untuk menemani ibu mertua dengan penuh kesabaran dan kepedulian. Meskipun respon dari ibu mertua terbatas, Fitri tetap setia mendampingi dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dalam momen-momen seperti ini, Fitri merasakan betapa pentingnya kehadiran dan dukungan bagi orang yang sedang sakit. Meskipun terkadang itu tidak selalu diungkapkan dengan kata-kata. Hari-hari terus berlalu tanpa terasa, dan sudah 1 bulan ibu mertua Fitri dirawat di rumah sakit. Mengalami beberapa kali kondisi kritis, namun mampu bertahan hingga saat ini. Dari 4 anak dan 4 menantu, hanya Fitri dan Teguh yang hadir untuk menjemput ibu mertua pulang ke rumah saat dijadwalkan untuk pulang hari ini. Fitri dengan penuh kesabaran mengemasi barang-barang ibu mertua, sementara Teguh membantu ibu mertua bersiap-siap. Mereka berdua terlihat tulus dalam tindakan mereka, membuat hati ibu mertua tersentuh dengan kebaikan hati Fitri. Terbesit dalam pikiran ibu mertua, pertanyaan muncul tentang mengapa Fitri masih mau merawatnya, meskipun ia pernah bersikap buruk kepada Fitri. Ibu mertua merasa terharu dan bersyukur atas kebaikan yang diterima dari Fitri. Bahkan, lebih dari anak-anak kandungnya, kecuali Teguh, yang selalu membanggakan anak bungsunya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, ibu mertua bertekad untuk perlahan menerima Fitri dan berusaha memperlakukan menantunya dengan baik. Ia merasa tergerak oleh kesabaran dan kebaikan hati Fitri yang selalu hadir dalam setiap momen sulit dan senang. Ibu mertua menyadari bahwa Fitri adalah sosok yang luar biasa, mampu memberikan cinta dan perhatian tanpa pamrih, meskipun pernah mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Saat tiba di rumah, suasana hangat dan penuh keharmonisan terasa di antara keluarga. Fitri dengan senyum tulusnya menyambut ibu mertua dengan penuh kasih sayang. Ibu mertua merasa terharu dan bersyukur atas kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Fitri, yang selalu hadir dengan hati yang tulus dan penuh pengertian. Dalam kebersamaan dan dukungan keluarga, Fitri dan ibu mertua mulai membangun kembali hubungan yang sempat renggang. Ibu mertua berjanji untuk menerima Fitri sebagai bagian dari keluarga dengan tulus. Dan Fitri siap untuk terus memberikan perhatian dan kasih sayang yang tak terbatas. Dalam momen tersebut, terpancar kehangatan dan cinta yang melingkupi keluarga, membawa harapan dan kebahagiaan di hari-hari mendatang.